Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rizqna tilawatan sahihatan fasihatan mutabiqatan lil maquli an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila ziyadatin wala nuqsanin ma tadabburi wa tafakkuri wal amali bi muqtabal Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah masuk ke bab aqsamul mad ya. Jadi nanti akan saya tuliskan untuk beberapa kata kunci untuk ujian akhir. Kalau misalnya ada kita baca amma yatasaalun, saya tanya amma hukumnya apa, maka anda bisa jawab langsung guna. Kenapa? Mim tasdid, kata siapa. Nah, nanti akan saya kumpulkan ya untuk hukumnya apa. Kalau misalnya yatasaalun, yata keadaannya apa? Mutaqariban kabir. Nah, kenapa mutaqariban? Karena beda makhraj, beda sifat, berdekatan makhrajnya. Kabir harokat. Kata siapa? Kabir harokat. Kata Syekh Al-Jamzuri. Gini. Taib. Misalnya kuntum nun sukun ketemu tak. Kalau saya tanya hukumnya apa? Ikhfa hakiki. Kalau saya tanya keadaannya apa, berarti mutaqariban. Seperti itu ya, harus beda kan nanti pertanyaannya. Baik. Ini bikin syarah tufah ini nggak selesai ya, subhanallah. Oke, belum selesai. Nah, tadi udah baca tufahnya? Sudah? Oke. Silakan dibuka kitab fasih dan kitab tufahnya. Untuk kitab fasihnya di halaman lima satu. Afan ya, anak lagi sariawan ya. Kok nanti ngucapin huruf-huruf lidah nggak begitu bagus. Anak kalau misalnya ngomong sariawan itu bukan buat dikasih ini antum ya, enggak. Ya takutnya nanti antum salah paham ketika anak ngucapin huruf short atau huruf yang lainnya yang sekiranya itu terganggu, nanti antum kiranya itu yang benar, padahal itu salah karena lagi sariawan aja gitu. Oke, kitab tufahnya, tasjir tufahnya di halaman 19. Baik, qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi ulumi fid dharain amin ila anqal aqsamul mad. Aqsamul mad. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu. 1, 2, 3. Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sami awalan tabi'iyan wa hu ba'la tawaqqufun lahu ala sabab wa la
harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fa tabi'iyya yakun wal akharul far'iyyu mawqufun ala sabaka hamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wa ya fi nuhiha wal kasru qabla ya wa qabla al wawi dham syartu wa fathun qabla alfil yultazam wal lainu min hal ya wa wawun sukina inin fitahun qabla kulin u'lina lil maddi ahkamun salasatun tadum wahyal wujubu wal jawazu wal luzum. Masuk. Baik, sudah ya. Oke, saya buka keterangan dulu. Ya, semoga ini angkatan depannya udah rilis buku ini ya. Tapi saya juga nggak berani kok dikeluarin dulu. Panjang ya, kok sampai nomor ini. Oke. Aksal memad, ya ini merupakan pembahasan tentang pembagian macam-macam mad. Sebagaimana aksamul kalam, aksamul kalam atau aksamul kalimah. Benar, maafan, aksamul kalam. Pembagian kalam. Ada apa? Isim, fiil, huruf. Ya. Bagian-bagian kalimat itu ada kalimat isim, ada kalimat fiil, ada kalimat huruf. Nah, atau bisa kita terjemahkan jenis-jenisnya atau macam-macamnya. Secara umum nanti mat ini ada dua ya. Sebelum kita bahas mat itu apa? Mat itu ya panjang, memanjangkan harokat. Harokat ada berapa? 3. Dhammah, kasrah, fathah. UIA baca. Kok dipanjangkan UIA? Itu mat namanya. Oke. Nah, kalau secara istilah menunjukkan harokat suatu huruf dimenjadikan harokat itu. Bahasa buku ya gini. Kalau antum jadi guru jangan sampai terlak buku ya. Kalau antum hanya sekedar baca buku, bedanya apa mereka baca sendiri? Ya. Jadi kalau jadi guru tuh gimana caranya antum bisa jelasin ke murid supaya dia paham. Dan nanti ketika dia punya buku itu hanya sekedar untuk menambah wawasannya. Kalau kita hanya sekedar membacakan buku, membacakan teks yang ada dalam buku, santri bisa sendiri, ya enggak? Santri bisa sendiri. Baik, makanya di sini antum tidak sarankan beli kitab apapun selama mondok di sini. Ya, anak nggak sarankan antum membeli kitab apapun itu. Bukannya nggak boleh, tapi takutnya nanti akan ada sebuah campur aduk pemahaman. Oke, lanjut ya. Wal maddu asliyun. Mad itu ada dua. Pertama ada yang asli, ada yang far'i. Lahu baginya mad. Biasa ya ini untuk supaya syairnya pas. Kalau nggak dikasih lahu kan bingung. Wal maddu asliyun wa far'iyyu gitu kan. Wasami awalan tabi'iyawahu kan enggak nyambung. Dikasih lahu itu artinya baginya si mat ini. Ada asli, ada far'i. Wasami awalan dan namakannya yang pertama. Mana ini panahnya? Asli, tabi'i. Biasanya kalau misalnya di kitab tafsir ini sebuah nama istilah itu saya kasih warna ungu. Ya, tabi'i namanya mat asli itu adalah tabi'i, mat tabi'i.
Apa itu matobi? Ya, secara definisi matobi nanti ada dua ya. Ini Syekh Sulaiman Al-Jauzi mengambil definisi secara keadaan dia di dalam sebuah kata. Tapi kalau misalnya definisi yang umum kita ketahui, mat asli atau matobi itu adalah mat yang dibaca dua harokat. Mat yang dibaca dua harokat. Ya. Harokat, kalau dua harokat berarti kakak, nunu. Bacaan nunu dengan nu sama. Nuhiha, nunuhihihaha. Itu harusnya sama temponya. Kita coba cek. Ikhwan, nunu hihi haha. Akhwat, nuhiha. Siap? 1, 2, 3. Panjangan. Ulangi 1, 2, 3. Sip. Cocok kan dua ya? Apakah ini jodoh? Untung nggak satu-satu. Gawe lah budaya. Awak pegawai belum. Oke. Itu ada pada pendaftaran PTPA ya. Tapi harusnya itu antum semangatlah jadi wirausahawan gitu ya. Jadi apa? Pebisnis supaya bisa benar-benar menciptakan atau membuka pintu lapangan kerja buat kaum muslimin. Gitu ya. Jadi sini yang mau berbisnis, mau jadi pengusaha, anak doakan jadi orang paling kaya di Morening. Sesumsel ya. Amin ya. Sikok syaratnya apa? Hah? Jangan lupa kawan. Oke. Jadi matobi itu yang panjangnya dua harokat. Nuhiha baca. Di ilafi Quraisy baca. Di ilafi ila itu mato bi'ain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang panjangnya dua harokat saja. La a itu mato bi'i atau nama lain daripada mat asli. Kenapa kan dinamakan mat asli? Karena gini kan semuanya. Bahasa Arab itu memang berbeda dengan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memanjangkan suatu huruf dalam sebuah kata itu tidak berimbas pada apapun. Memanjangkan suatu huruf dalam sebuah kata dalam bahasa Indonesia tidak berimbas apapun. Aku ya sama dengan aku. Aku sama dengan aku. Tidak ada bedanya. Jazakallahu khairan. Ya, jadi di dalam bahasa Indonesia beda panjang pendek tidak masalah. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu masalah. Misalnya apa? May yaf'alu hadza. Siapa yang melakukan ini? Ya. May yaf'alu hadza. Siapa yang melakukan ini? Antum. La af'alu hadza. Aku tidak melakukan ini. Tapi kalau misalnya lanya pendek, la af'alu hadza. Sungguh aku melakukan ini. Kayak misalnya wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wala nabluwannakum, wala dan sungguh nabalu kami akan uji, wanna pasti kum kalian. Oke. La'amla'anna sungguh aku akan penuhi jahanam.
ya, itu lamnya lam taukid ya. Misalnya apa? Innal insana lafi khusr. Lafi sungguh dalam khusrin kerugi ya. Jadi tapi nanti ada syarat-syaratnya yang enggak begitu serta merta dimasukin dalam pendek jadinya itu sungguh gitu. Enggak. Misalnya lahu kan untuknya bukan sungguh dia. Tapi intinya panjang pendeknya suatu huruf dalam bahasa Arab itu ada imbasnya, sehingga memang pada aslinya, pada aslinya memang tabiat, memang tabiinya orang Arab itu memanjangkan huruf-huruf tertentu dalam kosakata harian mereka. Masmuk ana Khalid. Mereka ada yang namanya aku Khalid, ya bacanya Khalid. Gitu. Misalnya kalau dalam bahasa Indonesia itu kan ngomongnya ulama itu ya, ulama pendek semua. Kalau bahasa Arab meskipun di zamannya Rasulullah SAW, jadi gini ya, ingat kalau Mas Bakhtiar membahas di sini orang Arab dalam pembahasan ilmu tajwid. Kalau kita ngomong orang Arab, maksudnya adalah orang Arab di zaman nubuwah, orang Arab di zamannya Rasulullah SAW, bukan orang Arab zaman sekarang. Oke? Jadi saya mereka mengatakan haulail ulama, dia dibaca ulama, haulail ulama, ha panjang, ulail ulama. Jadi mereka adanya panjangnya 2 harokat saja. Normalnya tabiat mereka membaca huruf mat apa aja? Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun. Nah, ketika ada huruf-huruf tersebut, ya mereka akan baca panjangnya tabiatnya 2 harokat. Ingat, ini tabiat dalam konteks percakapan sehari-hari, bukan dalam rangka ketika membaca syair. Jadi apa sedang bersenandung ya. Ini dalam konteks percakapan sehari-hari. Memang orang Arab itu membaca huruf mat itu hanya dengan 2 harokat. Misalnya fis sama, ya udah di langit itu aja. Asmaul husna, ya udah asmaul husna dibaca 2 harokat saja. Itu kan asma'u, itu kan harusnya mat wajib Mas. Dalam percakapan bahasa Arab nggak ada mat wajib. Jadi gini, kita perlu bahas lagi, ada 4 hal. Ini penelitiannya Syekh Emanuel Suwaid hafizahullah taala. Ada 4 hal yang mana ini tidak ada dalam percakapan orang Arab di zaman nubuwah, tapi hanya ada dalam Al-Quran. Pertama apa? Kadar gunnah, melebihi kadar aslinya. Kalau dulu misalnya Aina Muhammad, itu adalah min tasydid, harusnya digunnahkan. Tapi kalau dalam Al-Quran wa ma Muhammad digunnahkan, itu hanya ada dalam Al-Quran. Kalau dalam kosakata sehari-hari nggak wajib. Misalnya aina Muhammad huwa fi masjid, gitu kan. Wa aina Ahmad huwa fi funduq, gitu kan. Wa aina siapa? Siapa? Jangan Andre. Wa aina Andre huwa fis suq, gitu kan. Tahu fis suq di pasar ya. Jadi, tapi kan itu terserah, kalau misalnya dalam selain Al-Quran itu nggak wajib. Nah, di dalam bahasa Arab
itu enggak ada, tapi hanya ada dalam Al-Quran. Yang kedua adalah kadar mad melebihi kadar tabi'i. Kadar mad melebihi kadar 2 harokat. Nah, itu kita akan bahas sekarang di sini. Maka bisa nanti kita definisikan mad itu ada 2, ada yang mad asli yang masih dalam keadaan dibaca sesuai dengan aslinya orang Arab yang 2 harokat. Ada mad far'i yang nanti jenis mad far'i itu akan dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, paham itu? Mad asli baca 2 harokat. Mad far'i baca lebih dari 2 harokat. Oh, afan. Lebih atau apa? Bisa lebih dari 2 harokat. Oke, itu mad far'i. Nah, sekarang kita mau tahu nih ciri-ciri atau definisi mad yang masuk dalam kategori mad tabi'i atau mad asli ini yang kayak gimana sih? Mad yang seperti apa sih? Kita kan udah tahu kan, mad itu ada 2 ya. Fathah ketemu alif, dhammah ketemu sukun, dan kasrah ketemu ya sukun. Nah, sekarang yang dimaksud mad tabi'i atau mad asli itu yang kayak gimana? Di sini dijelaskan sama Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Ciri-ciri pertama, mala tawaqquful lahu ala sabab. Segala jenis mad yang mana keberadaannya tidak tergantung atas suatu sebab. Ya, tidak tergantung atas suatu sebab. Maksudnya Pak, mad yang keberadaannya tidak tergantung atas suatu sebab. Maksudnya gini, yang dimaksud asal adalah suatu mad yang aktif hanya dengan adanya huruf mad itu sendiri, tanpa membutuhkan huruf yang lain, atau tidak pula harus didatangkan suatu sebab setelah huruf mad seperti hamzah atau huruf yang disukunkan, gitu ya. Nah, di sini dia. Pertama, dia tidak butuh suatu sebab supaya dia ini hadir sebagai mad tabi'i. Cukup huruf mad itu saja. Apa? Alif, waw sukun sama ya sukun. Gak butuh yang lainnya. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Wala, dan tidak pula bidunihi, dengan tanpa sebab, al hurufu, harus ada huruf-huruf lain tujtalab yang didatangkan supaya menjadi mad tabi'i. Bingung? Saya juga memahami ini juga awalnya itu juga bingung juga. Intinya wala bidunihi, dan kalaupun nggak ada suatu sebab, nggak perlu juga harus ada huruf-huruf yang lain yang didatangkan setelah huruf mad supaya mad tadi itu menjadi mad tabi'i. Intinya mad tabi'i itu adalah mad yang memang hanya tersusun daripada huruf mad itu saja. Oke. Tidak butuh sebab-sebab yang lainnya. Apa tuh sebab? Hamzah atau sukun. Mafhumnya nanti mad far'i berarti keberadaannya butuh suatu sebab. Mad far'i butuh hamzah atau sukun. Kalau mad far'i nggak ada hamzah atau nggak ada sukunnya, nggak jadi mad far'i. Jadinya apa? Mad tabi'i. Oke, selesai? Enggak. Masih ada penjelasannya. Bal ayyu harfin, akan tetapi ayu harfin, setiap huruf, ghairi hamzin, selain hamzah, au sukunin, atau sukun, ja ba'da maddin, yang datang setelah huruf mad. Apa huruf mad? Alif ketemu fathah ketemu, jawab dong, kasrah ketemu, ya sukun, dhammah ketemu. Nah, kalau misalnya huruf yang ada setelah huruf mad tadi bukanlah hamzah, bukan pula huruf yang sukun, fa, maka at-tabi'i yakun, menjadi mad tabi'i. Bisa dipahami? Ya muter-muter kayak gini ya. Anda mesti latihan dulu kan. Kan proses ilmu kan kayak gini. Belajar tajwid dulu, dikasih mulai otak ini supaya pemanasan, mikir. Nanti habisnya belajar nahwu, sorof, agak kencang pemanasannya. Habis itu belajar
fikih, mulai mempraktekkan ilmu nahwu, shorof dan juga tajwidnya. Gitu. Antum udah benar jalurnya di sini insya Allah. Jadi antum sebelum bisa baca kitab kuning, insya Allah amin. Nah, itu antum bacaannya sudah fasih. Kalau bacanya fasih itu yang dengerin tuh enak, ya, yang dengerin tuh enak, gitu. Jadi sampaikanlah Al-Quran sebagaimana dia disampaikan sejak zamannya Rasulullah SAW dengan keindahan. Ya, inna minal bayani lasihara, kama qala Rasulullah. Sesungguhnya bayan itu, penjelasan itu mengandung sihir. Ya, harus bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bisa menggerakkan hati yang sudah mati, bisa apa? Menyegarkan hati yang sudah layu, bisa menggerakkan hati yang sudah kaku, bisa menggerakkan raga yang sudah malas, bisa menggerakkan pikiran yang sudah putus asa. Itu ya, kalau penjelasan antum bagus. Kalau misalnya antum nggak punya penjelasan bagus, udah ngomong yang nganar kayak orang kumur-kumur, orang siapa yang mau ngedengerin gitu? Faham tuh? Oke, jadi mat tabi'i tadi ada 3 definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Jazari. Pertama, dia tidak butuh suatu sebab, dan juga kalau nggak ada sebab pun tidak butuh huruf yang selain huruf mat. Yang ketiga, huruf yang datang setelah mat bukanlah hamzah atau huruf yang sukun. Paham itu? Jadi kalau misalnya antum ditanyain apa itu mat tabi'i? Mat tabi'i adalah mat yang dibaca 2 harokat. Ciri-cirinya apa? Dia tidak butuh suatu sebab, dia tidak butuh huruf yang lain selain huruf mat. Yang ketiga, huruf setelah huruf mat bukanlah hamzah, bukanlah huruf yang sukun. Saya tanya, apa itu mat tabi'i? Mat yang dibaca 2. Ulangi saya dulu. Apa itu mat tabi'i? Oke, mat yang dibaca 2. Apa ciri-ciri mat tabi'i yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jazari? Tidak tergantung suatu sebab, tidak butuh huruf selain huruf mat. Yang ketiga, huruf setelah huruf mat bukanlah hamzah atau huruf yang sukun. Faham tuh? Ya, kita ambil contoh. Dibuka kita fasihnya. Di halaman 50, apaan 50? Al-maddul asli wa ma yulhaqu bihi. Kita udah belajar ya, mat tadi ada 3 ya. Alif, fathah ketemu alif, dhamma ketemu sukun, dan kasrah ketemu ya su. Tapi pun ada mat yang mana dia dibaca 2 harokat, angka, tetapi kaedahnya agak berbeda dengan 3 kaedah huruf mat sebelumnya tadi. Nah, itu bisa dikatakan mat asli. Mat asli kan tadi cuma tadi aja ya. Pokoknya ya huruf alif, fathah ketemu alif, dhamma ketemu sukun, kasrah ketemu ya sukun. Yang dimulhaqkan atau yang diikutkan dengan hukum mat tabi'i ada banyak. Ya, yang diikutkan dalam hukum mat tabi'i ada banyak. Ada mat iwad, ada mat silah sugro, ya enggak? Ya ada banyak, ada 2 ya. Mat iwad dan mat silah sugro. Mat badal, nanti mat badal maksudnya pada mat far'i. Kok gitu? Nanti ada penjelasannya. Kita baca dulu mat tabi'i. Ini dia mat tabi'i. Kita baca Suhufi Ibrahim wa Musa. Oke, ra hukumnya apa? Mat tabi'i. Oke. Apa ciri-ciri mat tabi'i? Tidak butuh sebab lain, tidak butuh huruf yang lain setelah huruf mat, bukanlah hamzah atau yang Masuk enggak ini ra? Masuk. Ibrahima, hi, mat apa ini?
Kenapa? Kasroh ketemu ya sukun. Ciri-cirinya masuk enggak? Masuk. Tidak butuh suatu sebab, tidak butuh huruf yang lainnya. Setelah huruf mad, yakni ya sukun, bukanlah hamzah atau sukun. Musa, baca. Mu, ini mat apa? Mat tabi'i. Kenapa? Domah ketemu wawu sukun. Sa, mat apa? Mat tabi'i. Kenapa? Fathah ketemu a. Ini alif kecil. Ya. Apa ciri-ciri mat tabi'i yang ada dalam Musa ini? Masuk? Masuk. Pertama apa? Tidak butuh suatu huruf yang lah. Yang ketiga, setelah huruf mat bukan hamzah, bukan Oke, ulangi maksudkan. Kadzabat samudu bi tawwaha. Mu samudu, baca. Mu. Ini hukumnya apa? Mat tabi'i. Kenapa? Domah ketemu wawu sukun. Ciri-cirinya tidak butuh huruf selain huruf. Setelah huruf mat bukan hamzah atau sukun. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wal maddu barang-barang turut ya. Wal maddu asliyu wa far'iyul lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqquful lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tujralab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba'da maddin fattabi'iyya yakun. Hafal artinya? Hafalin dong. Oke. Ini ha. Ini mat apa ini? Pak Ismano. Ini mat tabi'i juga. Mau ini ada tanda pedangnya ini. Kalau dia nggak ada sebab setelahnya, nggak ada al, nggak ada hamzah, nggak ada sukun, ya nggak, maka berarti dia tetap dengan keadaannya. Ini mat tabi'i. Jadi jangan terpaku dengan simbol. Ini cuma simbol aja. Kalau misalnya diwasalkan dengan ayat setelahnya. Kadzabat samudu bi tawwaha idzin ba'atsa ashqaha. Gitu kan? Nah, itu baru dibaca majaz munfasil. Tapi kalau saya cuma kayak gini, antum jangan terpaku simbol, tapi harus masuk dalam kaidah yang sudah antum pelajari. Jadi meskipun sudah ada mushaf tajwid warna-warni, tetap haruslah belajar tajwid. Meskipun sudah ada harokat, tanda harokatnya, masihlah harus belajar nahwu. Faham tuh? Ayo. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Li hayati. Ya, hukumnya apa? Mat tabi'i. Kenapa? Fathah ketemu alif. Ciri-ciri mat tabi'i ada nggak di sini? Apa? Tidak butuh huruf selain huruf mat. Huruf setelahnya bukan hamzah atau sukun. Masuk? Oke, kata siapa? Gimana kata beliau? Wal maddu asliyu wa far'iyul lahu wa sammi awalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqquful lahu ala sabab wa la bidunihil hurufu tajlalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba'da maddin fattabi'iyya. Oke, pintar. Wala yakunan minas saghirin. Oke, minas
So ini hukumnya apa? Jadi harus bedakan ya. Minas shadirin, baca. Nanti kalau saya tanya hukumnya apa? Ada 3 hukum. Pertama al-lam syamsiyah, yang kedua ada mat tabi'i, yang ketiga ada mat arid lis sukun. Kata siapa ini al-lam syamsiyah? Kata Syekh Al-Jam Jerifani hima idghamu fi arba'i wa asratin aida wa ruzaha fa'i tiba semua sil. Terus kalau namanya al-lam syamsiyah wala ma'luk rasamiha wala ma'luk rasamiha syamsiyah. Terus goksonya ini hukumnya apa? Mat tabi'i. Kenapa? Jawab fathah ketemu alif. Oke, ciri-ciri mat tabi'i masuk enggak? Masuk. Apa aja? Tidak ada suatu sebab. Tidak butuh suatu sebab. Tidak butuh huruf selain huruf. Yang ketiga, huruf setelahnya bukan hamzah atau sukun. Masuk sukun itu huruf yang sukun. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wal maddu asliyu wa far'iyyu lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujtalab ghairi hamzin aw sukun jaba'da maddin fat tabi'iyatu. Ini namanya mat tabi'i. Bi anna rabbaka awha laha. Nun tasydid hukumnya apa? Kenapa? Udah tentukan ya. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wa hunna miman summa nunan syuddida asami kullan harfa hunnatin bada. Oke, pintar. Auha laha ha hukumnya apa? Kenapa? Faha ketemu a. Ciri-ciri mat tabi'i ada nggak di sini? Apa aja? Tidak butuh suatu sebab, tidak butuh huruf selain huruf mat. Huruf setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Kata siapa? Gimana beliau? Wal mad ufullahu ala sabab wala bidunihil hurufu tujlalab wal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba'da matin fattabi'iyatun. Oke. Coba kalau antum nadain itu bagus. Wal maddu asliyu wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyya wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wala biduni hil hurufu tajtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun jaba'da maddin fattabi'iyya yakun. Bisa? Enggak usah. Sudah. Tuman. Tahu tuman? Oke. Kita lanjutkan yang dimasukkan dalam kategori mat tabi'i atau mat asli. Afwan. Yang dimasukkan juga dalam kategori mat asli, dia disamakan dengan mat tabi'i. Apa aja? Ada mat iwad, ada juga mat silasu sugra. Kita bahas mat iwad. Mat iwad itu gimana sih? Ya pokoknya ketika ada fathah tanwin yang ada alifnya dibaca panjang ketika diwaqafkan. Karena ini mat asli dimulhaqkan atau diikutkan atau dikaitkan dengan mat asli, maka juga dibaca 2 harokat. Enggak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Kalau dibaca lebih dari 2 harokat berubah arti enggak? Tidak, tapi maksudnya lahan khafi, lahan atau penyimpangan yang tidak merubah tidak merubah struktur bangunan kalimatnya. Kita baca wal 'adiyati dhabha. Jadi dia hanya aktif ketika waqaf. Fal muriyati qadha wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira.
Ingat hukum tajwidnya harus dijaga. Oke, masih banyak kita temuin ketika ujian antum hukum tajwidnya nggak dibaca. Oke, mim sukun ketemu ba hukumnya apa? Jawab bareng-bareng. Mim sukun ketemu ba hukumnya apa? Itu kok mimi. Ikhwa syafa syafawi. Kata siapa? Gimana kata beliau? Fal awwalul ikhwa'u 'indal ba'i wa sammihi syafiyalil. Oke, didengungkan. Wa jazahum bima. Baca. Oke, sobaru. Runya hukumnya apa? Matabi'i. Kenapa? Dhammah tetap syukur. Ciri-ciri matabi'i ada enggak? Apa aja? Tidak butuh suatu sebab, tidak butuh huruf selain rahmat, tidak huruf setelahnya bukan hamzah, bukan sukun. Kata siapa? Gimana kata beliau? Wal maddu asliyun wa far'iyun lahu wa sammi awalan tabi'iyyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al-hurufu tujra lab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyyan. Oke. Sekarang jannatan wa harira. Nun tasydid hukumnya apa? Kata siapa? Gimana kata beliau? Wa gunna miman thumma nunan syiddida wa sammi kullan harfa gunnatin jannatan wa. Tanwin ketemu wawu, hukumnya apa? Itu ambil guna. Kata siapa? Gimana kata beliau? Ismu yudghama hi bi gunnatin biyan mu'lima. Oke. Tahu artinya? Lakin mismani, tapi idgham itu ada 6 huruf idgham ada 2 jenis. Pertama jenis yang diidghamkan ini pada huruf yan mu ya nun mim demikian telah diketahui. Wa harira ra ketika diwaqaf hukumnya apa? Mar'i iwal. Kata siapa? Belum belajar dalilnya ya. Enggak ada di itu, Pak. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Oke. Wa fakihatan wa abba. Lanjut. Sekarang mat yang juga diikutkan dalam mat asli, yakni mat silah surah. Wa ummihi wa abihi. Wa sahibatihi wa banihi. Oke, di sini mat silah itu apa? Pokoknya domir. Jadi huruf H lah yang ada di akhir sebuah kata. Nanti domir itu kan ada pembagiannya. Kalau di syarahnya tak tulis sih, agak ribet juga. Cuman mau nggak mau harus dijelasin. Nih, dalam bahasa Arab ada istilah domir atau kata ganti. Sebagaimana dalam bahasa kita kata ganti ada 3 macam. Kata ganti orang pertama aku, aku dan kami. Ada kata ganti orang kedua, kamu, anda, kalian. Ada kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Maka jangan sampai dalam pernikahan tuh hadir orang ketiga. Siapa? Dia datang di antara aku dan kamu. Ya. Seperti itulah. Kelapa sawit berdiri tegak di pinggiran pantai Indonesia. Mamas, janganlah tergoda dengan yang belagak. Kalau di rumah masih ada yang setia. Dimas, antum juga.
Oke, lanjut. Nah, begitu dalam bahasa Arab ada juga kata ganti namanya domir. Ada yang pertama namanya domir mutakallim, ada yang kedua namanya domir mukhatab, ada domir yang ketiga namanya domir ghaib. Nah, domir secara garis besar jadi dua. Ya, ini apa? Ini dalam segi penulisannya. Kok jenisnya ada cuma tiga, tapi dari segi penulisannya ada dua. Ada yang munfasil, ada yang muttasil. Ada yang terpisah dengan kalimat yang lainnya, ada yang tersambung. Ya, ini dia yang dimaksud matsilah sughra, yakni domir dia laki-laki yang mana menjadi tersambung dengan kalimat atau kata yang lainnya. Ini dia bihi, nasarahu, kitabuhu. Ini hunya hinya dibaca panjang dua harokat dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya huruf sebelumnya tidak boleh huruf sukun. Faham dong? Dan dia tidak diwaqaf. Kalau diwaqaf tidak jadi matsilah sughra, tapi menjadi huruf yang disukunkan. Maka ini beda dengan mat tabi'i pada aslinya. Suhufi Ibrahim wa Musa atau wa Musa. Karena itu mat tabi'i kuat dia ketika waqaf atau wasal tentu dibaca panjang sanya. Tapi kok ini ketika matsilah sughra berada di akhir kata, berada di waqaf, maka matsilah sughronya tidak aktif, justru huruf haknya malah disukunkan. Oke, matsilah sughra syarat utamanya apa? Huruf sebelum domir haknya ini bukanlah huruf yang sukun. Oke, contohnya ini. Hi yang pertama ini domir hi, dia laki-laki. Hi yang kedua juga sama, dia laki-laki. Tapi yang pertama ini ada kepala huruf ya yang dipotong ekornya. Ini kok huruf ya ini? Huruf ya. Ini kita gambarkan. Ya kan kayak gini. Gini kan? Potong ekornya. Tas. Jadinya hi ini. Ya enggak? Nah, di sini kita. Ini kepala ya. Nah, ini hi yang kedua ini tidak menjadi matsilah sughra. Kenapa? Karena diwaqaf bukan. Karena huruf sebelum haknya ini huruf yang sukun. Wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Baca. Yauma yafirrul mar'u min akhih, pada hari di mana seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, lari dari istri, wa banih, dari anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Seorang saat itu berada dalam kesibukannya masing-masing. Semoga kita nggak sampai kayak gini ya. Bahkan di surat di juz 29 sebutin kan, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjih kalla innaha ladha. Pada hari itu orang-orang pendosa yubassarunahum, saling melihat. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yauma idzin afwan, saya dilupakan ya Allah. Pada hari itu
mereka ingin menebus azab dengan istri dan saudaranya. Ya Allah, misalnya mereka ada pendosa, ini istriku, azab dia, selamatkan saya. Ngeri nggak? Ngeri nggak? Makanya ketika antum nikah, quotes-nya itu apa, tagline-nya itu bukan selamat menikmati hidup baru, selamat menempuh hidup baru, karena susah, nggak mudah bro sis. Tidak cuma sekedar nikah habis itu besok jalan-jalan bareng, pacaran di alun-alun, tidak kayak itu, tidak semudah itu ekspektasi antum. Baru nikah makanya jangan terlalu over dalam bahagianya, takut mengundang ain, takut mengundang hasad. Baru nikah berstatus, akhirnya aku temukan pangeranku. Belum aja jam 12 malam listrik habis, Pampers habis, Indomaret tutup. Nih kau, nah akhirnya ketemukan bidadari. Belum aja antum capek pulang kerja, pulang-pulang di rumah istri marah-marah, anak rewel. Nggak seindah sinetron ya, nggak seindah drama Korea ya enggak. Makanya banyak orang itu cerai, kenapa? Ekspektasinya terlalu tinggi. Ingat, antum menikah itu nambah masalah beneran. Makanya dalam mazhab, tak jelasin ya, nikah itu supaya mendapatkan mudarat yang lebih ringan. Karena kalau nggak menikah mudaratnya lebih besar. Jadi antum tuh nikah masalah, nggak nikah lebih masalah sebenarnya. Tapi bukan berarti tidak terus antum di sini supaya menyadarkan sebenarnya, bukan untuk merendahkan syariat, bukan, tapi untuk menyadarkan bahwasanya ada resiko dalam pernikahan. Ya. Tapi pada akhirnya nikah itu adalah sunnahnya Rasulullah SAW. Jadi memang harus dijalani, Emang ada di sini mau mati membujang? Ada? Coba angkat tangan yang pengen tinggal sendirian, nggak punya suami istri. Ada? Nggak ada ya? Arabi. Atau mungkin mau mengenalkan para ulama uzab, ulama-ulama yang membujang sampai akhir hayat. Contohnya siapa? Imam An-Nawawi. Beliau meninggal dalam keadaan belum memiliki istri. Lagi pula, anak mau tanya, antum pengen nggak punya suami kayak Imam Nawawi? Imam Nawawi itu yang nyusun kitab At-Tibyan, nyusun Arba'in Nawawi, nyusun syarah Sahih Muslim, syarah Al-Muhadzab dalam fikih Syafi'iyah, dan banyak karya yang lainnya, ulama besar. Pengen nggak punya suami kayak Imam Nawawi? Akhwat pengen nggak? Yang benar. Imam Nawawi itu makannya sehari sekali. Makannya sehari Wah, nggak antum punya suami kayak gitu. Orang kita ini ya, sedih makan, senang makan, stres makan, ya. Final makan, dimanapun tempat makan, ya, ikan. Ya itulah, ya Allah. Oke, lanjut. Intinya kok sampai sini. Semoga keluarga kita nanti kita nggak saling menuntut hari kiamat. Amin ya rabbal amin. Semuanya masuk ke dalam surga bareng-bareng, tidak ada yang saling menuntut. Amin. Makanya saling memaafkan. Jangan sampai suami nggak mau maafin istri, jangan sampai istri nggak mau maafin jangan sampai anak dendam sama ibunya atau bapak dendam sama anak. Nah, ya hidup enggak semuanya itu sesuai dengan keinginan kita, nanti terlalu betah di dunia.
ujung-ujungnya orang mati di dunia. Kalau antum terlalu betah di dunia, lupa tugas utama. Lanjut, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Baca. Bihi hukumnya apa? Matsilah sughra. Syaratnya apa? Huruf sebelumnya bukan huruf ini huruf sukun bukan? Bukan. Bih baca. Nah, ini yang saya maksud. Antum jangan hanya sekedar percaya simbol, harus tahu kaidah. Maksilah sughra ketika diwaqafkan tidak dibaca bihi, bukan, tapi disukun. Fahim tuh? Baik. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Man utiya, nun sukun ketemu hamzah, hukumnya apa? Idhar halqi. Kata siapa? Gimana kata beliau? Al-awwalul izharu rufi lil halqi sittir rutibat fa ta'rifi hamzun. Ini hu sama nih sudah sama. Hu sama hi di sini hukumnya apa? Matsilah sughra. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Ya. Oke, hu sama hi hukumnya apa? Matsilah syaratnya apa? Huruf sebelumnya bukan huruf sukun. Oke, basira. Ra hukumnya apa? Mat'i iwad, hanya aktif ketika waqaf. Ini kebalikannya. Kalau matsilah ini hanya aktif ketika wasal. Fahim tuh? Wasal itu terus baca, kalau waqaf itu berhenti. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah. Ya. Oke, bisa nggak bedain ibtalahu sama rabbuhu? Hu-nya ini kan sama-sama nomir, dia laki-laki ya. Tapi kenapa yang ini panjang, yang ini enggak? Kenapa? Beda yang pertama sama dua apa? Yang pertama kenapa? Yang pertama ini kenapa nggak dipanjangin ini? Huruf sukun, apa huruf sukunnya? Alif. Emang alif sukun? Iya, alif selalu maka tidak perlu dikasih tanda sukun. Alif itu selalu sukun. Faham ya? Maka dia dibaca pendek, nggak aktif wasilahnya. Al-mustasnayan, dua pengecualian. Jadi apa? Berarti di dua ayat ini kaidah matsilah sughronya berbeda. Yang sebelumnya sukun malah dipanjangkan, yang sebelumnya harokat malah dipendekkan. Apa itu? Pertama di surah Az-Zumar ayat 7. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Yuk, 1 2 3. Hinya panjang. Fihi muhana. Hinya ini apa? Matsilah kan sebelumnya sukun. Pengecuali. Kenapa? Ya karena riwayat Al-Qur'annya seperti ini, sehingga bisa disimpulkan riwayat atau sanad Al-Qur'an itu, cara baca Al-Qur'an berdasarkan riwayat itu lebih diutamakan dibandingkan teori. Karena teori itu disusun berdasarkan praktek.
Tapi teori itu sudah mencakup prakteknya. Contohnya ini, perkecualian di surah Az-Zumar ayat 7 ini sudah ada dalam teori tajwid. Jadi nggak mungkin sebenarnya teori dan praktek tajwid itu akan berseberangan. Pasti akan seiring sejalan bersama-sama. Baik itu. Ayo. Pengecualian yang kedua di surah Al-Furqan ayat 69. Wa in tashkuru yardahu lakum. Baca. Oke, hu-nya ini domir dia laki-laki satu orang. Tapi sebelumnya harusnya dibaca kan? Tapi ini dibaca pen. Kenapa? Riwayatnya seperti itu. Pengecuali. Nah, paham tuh? Jadi pengecualian maksilah sugra ada berapa tempat? 2. Di mana? Az-Zumar ayat 7, Al-Furqan ayat 6. Paham tuh? Baik. Seberapa ini? Masih pagi. Masih pagi. Catatan. Dari pengecualian ini kita bisa memahami bahwa kaidah dalam ilmu tajwid itu dibuat berdasarkan qiraah an-nabawiyah atau bacaan Al-Qur'an yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan seterusnya, baca sendiri. Ya. Oke, nanti kalau udah selesai tak kasih PDF-nya. Enggak bayar juga, enggak ngurangin harta juga. Oke, lanjut pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bagaimana cara membaca huruf Ain dan Ha yang benar di Al-Fatihah? Bagaimana jika seorang yang berlebihan dalam mengucapkannya? Oke, mengucapnya ya latihan. Di sini udah ada Ustadz Asrul, ya enggak? Ya kan? Ada Bang Soleh juga. Ini udah ada Bang Tambang juga. Ya enggak? Ada Bang Haikal, ada Bang Rolling juga kan. Antum bisa belajar ke senior-senior yang ada. Yang mbak-mbak saya harus ngepek dulu ini di absensi. Ya, yang mbak-mbak bisa, yang sudah senior-senior di sini, tolong latih saya. Nggak harus sama Ana. Kalau nunggu sama Ana ya cuma ketemu seminggu dua kali. Jadinya kan kurang maksimal. Ya apa ada Ustazah Alifah, ya enggak? Ada Ustazah Yafi, ya enggak? Ada Ustazah Husna, ini itu banyak senior di sini. Ini Mbak Naila juga sama, masih bertahan 3 ya. Banyak. Ya. Gimana? Ya, itu ya. Bukannya saya nggak pengen ngapain yang akhwat. Nanti takutnya kalau anak hafal sebagian enggak baper. Kalau ikhwan ini enggak hafal sebagiannya enggak masalah gitu ya. Kalau antum aja tak sebut namanya aja udah kayak gitu kok. Jadi mohon dipahami ya. Nanti kalau misalnya antum setelah lulus dari sini anak enggak hafal antum siapa. Kalau pengen nyapa, ya udah nyapa aja ketika bisa saya jalan sama istri saya. Siapa aja? Assalamualaikum, Mas Suktiar. Iya, siapa ini? Oh, saya alumni Ibadur Rahman angkatan 6. Nah, insya Allah itu saya ngeh langsung. Ya mohon dipahami keadaan anak ya. Ya, akhwat, nggak apa ya? Ya. Lanjut. Usamin coba. Ka'a, ka'i, ka'au, ai, au, ha, hi, hau. Oke, gimana ngucapinnya? Ya, belajar, dilatih di hadapan gurunya. Allahumma shayyiban nafi'an. Ustadz, pilih siapa bakal presiden? Wah, antum. Hah? Siapa? Ini pondoknya siapa? Abi Suryadi ya. Ya udah, aku ikut Abi Suryadi aja. Ya.
Yang ketiga, Ustadz kasih motivasi buat teman-teman yang masih tahsin sampai sekarang, masih ikro maksudnya, belum ngapalin. Semangat kakak ya. Lelahmu berpahala insya Allah ya, nggak masalah, nikmati prosesnya. Saya mau tanya, makan tuh yang enak, kenyangnya atau pas ngunyahnya? Harus juga ngunyah selang-selang kan. Makan saja yang enak ketika prosesnya, bukan hasilnya. Mau hasilnya makan? Ada yang mau? Saya nggak mau. Faedahnya saya mau kan. Ya Allah. Oke. Dinikmati aja prosesnya dinikmati saja. Ya emang yang lainnya udah hafal mas, saya belum mulai hafal. Tapi kan aku sudah mulai baca, aku sudah mulai perbaiki bacaan. Jadi gini, terkadang kita ini merasa demotivasi karena mengukur keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain. Oke? Kawan antum yang mungkin udah keluarganya ustadz, bapaknya ustadz, ibunya ustazah, dia sudah mulai menghafal Al-Quran itu sejak dia bayi itu. Sejak dia sebelum lahir sudah mulai dia itu. Tapi bagi kita yang mungkin orang tuanya biasa saja atau mungkin mondok saja atas keinginan sendiri, umur antum baru mulai sekarang. Jadi jangan dibandingkan antum yang baru umurnya 1 tahun atau 0 tahun atau 6 bulan di sini dengan kawan antum yang sudah berumur 19 tahun dia kenal agama. Jadi nggak bisa kita samakan. Antum sekarang ini yang berhasil itu ada yang dengan jumlah terbanyak, itu nggak bisa sebenarnya. Kalau secara akademik mungkin bisa ya, kalau secara apa ya, ya untuk penilaian itu bisa. Tapi secara hakikatnya antum mau di sini berhasil apa enggak, itu nggak bisa dinilai hanya serta-merta hasil akhir antum. Karena pencapaian masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi gini kawan-kawan semuanya, kawan kita yang sudah lebih dahulu lari itu untuk memotivasi kita, jangan justru malah ngedownin kita. Dalam arti kita merasa bahwasanya kita nggak mampu. Enggak gitu konsepnya. Kita belum bisa seperti itu karena memang kita kalah start. Bukan kalah start, kita nggak bisa kayak itu karena memang dia sudah mulai lebih dulu. Antum mulai sekarang, ya berarti minimal beberapa tahun lagi aku harus bisa ngejar dia. Justru harus jadi motivasi antum, ya. Jadi motivasi buat antum. Ya gitu ya. Jadi jangan jadi orang rendah diri di hadapan manusia. Ya, rendah diri itu di hadapan Allah. Nanti Ekwan misalnya antum lulusan SMK, istri antum S1, terus antum minder nggak? Minder ya. Maka kalahin dia, jangan mau kan? Kalah. Oke, secara strata pendidikan dia lebih tinggi daripada antum, tapi antum harus lebih tinggi dalam masalah pengetahuan yang lainnya. Yang bapak juga misalnya. Kalau misalnya mbak-mbak kan memang di bawahnya suami ya. Sama kawan nih kompetisi ini. Tadi jangan sampai menjadi demotivasi. Intinya buat kawan-kawan yang masih tahsin, antum hebat ya. Sampai sekarang masih bertahan, padahal belum nambah apa. Bukan tentang hasil ya, tentang prosesnya. Ya. Intinya antum masih setia dengan Al-Quran ya, semoga diistiqomahkan, amin ya rabbal. Bagaimana cara mencari jurusan kuliah yang paling pas? Cari yang bisa membantu untuk penegakan agama Islam ya, memang pas di bakat antum punya feel pengen di situ. Yang kedua bisa membantu dakwah. Yang kedua, apakah makmum baca Al-Fatihah? Jika baca
Di saat apakah membacanya? Ketika imam membaca surat pendek, tukar huruf ro, Ustaz, arro, ya, dia tidak terlalu getar arro, enggak, tapi juga tidak terlalu pelo arro, enggak, tapi dia ada getar arro, arri. Dan latihan sama kawan-kawan yang sudah direkomendasikan tadi. Gimana cara untuk istiqomah sama target kita, Ustaz? Oh, ini yang berat, minta sama Allah. Minta sama Allah, nggak ada cara lain. Istiqomah itu minta sama Allah. Teorinya banyak, teorinya. Harus sering zikir, sering sholat malam, menjaga amal-amal sunnah dari maksiat. Iya, teorinya itu. Tapi kan iman kita naik turun, betul? Minta sama Allah. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghapus rasa rindu? Karena rindu ini sangat menyiksa. Rindu siapa antum? Tergantung rindunya ya. Kalau rindunya sama akhwat, aduh kecelnian. Ikhlasin aja lah ya, ikhlasin aja. Ya kalau misalnya jodoh antum nggak akan kemana. Tapi kalau misalnya bukan jodoh antum mau kemana-mana nggak ketemu juga gitu. Ya kalau misalnya rindunya sama Rasulullah SAW ya bagus kan. Menghapusnya gimana? Ya antum beramal salah yang banyak supaya nanti insya Allah di surga bisa ketemu Rasulullah SAW. Begitu dengan ibu, dengan bapak yang sudah meninggal duluan sama. Kenapa Israel tidak dihancurkan seperti kaum lainnya? Ya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Dan dia tidak akan ditanyain tentang sesuatu. Kita yang akan ditanyain tentang sesuatu yang kita kerja. Nah, kita hanya bermain pada sesuatu yang Allah kasih kita kuasa di situ. Hikmahnya insya Allah ada, tapi hampir sama dengan ayat yang aku baca. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala nasrullahi qarib. Apakah kalian menyangka kalian akan dimasukkan surga padahal belum datang pada kalian sesuatu yang telah menimpa umat-umat sebelum kalian? Mereka ditimpa bencana, ditimpa kemudaratan, diguncangkan sampai seorang rasul dan juga orang-orang beriman bersama rasul tadi itu berkata, mata Nasrullah, kapan pertolongan Allah itu datang? Ini sama pertanyaannya, kenapa kok Jalut itu belum juga dimusnahkan Allah hingga akhirnya pasukan Tolut memerangi Jalut dan ternyata yang membunuh Jalut adalah Nabi Daud. Sama. Yang perlu kita lakukan adalah prosesnya. Biasanya ikhwan ini sholat jarang, sholat kelak-kelakan. Saya pengen gabung Hamas. Emang masuk syaratnya? Masuk gak? Minimal hafal 15 juz. Yang kedua sudah dapat surat izin syahid dari ibunya. Antum mondok setahun wae tidak balik ditangisin mama. Yang kedua, yang ketiga mendapatkan rekomendasi dari takmir masjid. Selama 3 bulan sholat subuh bersama masjid. Bisa. Banyak orang saya pengen jihad ke Palestina. Antum nalar sama jihad itu nambahin beban atau malah nolong? Nanti cuma ngabisin beras di sana. Ya enggak? Orang antum di sini aja niat tikus aja lari. Ya enggak? Apalagi
Enggak cukup dengan keinginan saja. Ya semoga Allah bantu saudara kita yang di Palestina ya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansuril muslimin al-jahidina fi Palestin. Masakan si ibu yang paling favorit ini apa? Anda mau ngasih? Oke. Mangut. Kita mangut, cari aja sendiri. Mangut lele. Oke. Mohon info pondok kita daerah Sumatera, saya nggak tahu daerah Sumatera. Ada mungkin Padang, di Padang ada. Tapi kalau misalnya di daerah Sumsel banyak mungkin ya, tapi saya belum bisa merekomendasikan. Saya tahunya di Jawa. Ya saya tahunya di Pondok Pesantren Al Bidayah Jember sama di Darnuhat Lamongan, Jawa. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Aceh? Saya belum pernah ke sana. Saya belum pernah ke sana. Mau traktir ke sana? Enggak apa. Tapi teman saya ada yang dari Aceh. Jadi kalau dia cerita ya bagus lah. Hampir sama kayak Jogja ya, cuman beda rasa ya. Kalau Jogja itu kan rasa keraton ya. Kalau di Aceh itu kan rasa Islam. Oke, lanjut. Nah, Bang tolong Bang. Banyak. Selesaiin dulu lah ya. Nah. Oke, kita selesaiin dulu dikit lagi kok. Wal akharul far'iyyu. Jenis yang kedua dari mat adalah mat far'i. Apa far'i tadi? Mat yang bisa dibaca lebih dari dua. Mauqufun ala sababin. Ya, dia keberadaannya tergantung atas suatu sebab. Sebab apa? Kahamzin, seperti hamzah, au sukunin atau sukun musjalah secara mutlak. Jadi mat far'i itu butuh hamzah atau sukun. Kalau nggak ada sukun, nggak ada hamzah, nggak jadi mat far'i. Pasti dia jadinya mat asli atau mat tabi'i. Paham kan? Baik. Ini itu aja mat far'i. Nanti kita bahas mat far'i di ahkamul mad. Paham kan? Ya. Nah, huruf-hurufnya mat itu ada salah satu tiga. Fa maka ain, hafalkan ha ketiganya. Mil lafzi tersusun dalam satu lafaz. Wayin baca. Wawu alif dan ya. Wahya fi dan ketiganya itu ada di dalam satu kata dalam Al-Qur'an. Nuhiha baca. Nuhiha. Oke. Terus wal kasru qabla ya, kaidahnya ini ya. Saya juga bingung kenapa kok ini nggak ditaruh di awal. Ya enggak? Harusnya ini ditaruh di awal ya. Tapi walau alam kenapa kok sistem aja jadi naruhnya ini di sini. Kaidahnya kasrah sebelum ya. Yani al-ya'us sakinah, huruf ya sukun. Wa qabla al-wawi as-sakinah dhammun, dan sebelum wawu sukun itu dhammah. Yang demikian itu menjadi syarat. Wa fathun qabla alfin, dan fathah sebelum alif yulazam diharuskan. Jadi huruf mat yang tiga ini wawu alif dan ya ini harus dalam keadaan kalau ya sukun sebelumnya itu kasrah, wawu sukun sebelumnya dhammah, dan alif sebelumnya fathah. Alif nggak perlu ada embel-embel sukun karena alif selalu alif madiyah atau alif huruf mat selalu sukun. Terakhir walainu dan lin. Kok bukan walinu? Emang ada nih di naskah lainnya bacanya walinu. Tapi ketika kita lihat di syarah Fathul Aqfal, kitab Fathul Aqfal, syarahnya Fathul Aqfal yang disusun oleh Syekh Sulaiman Al-Ganzuri, disebutkan lafaz linu. Misalnya alif lam lam ya nun ini, kalau dia berdiri sendiri dibaca fathah lamnya. Lainu. Al-lainu apa? Al-lainu. Tapi kalau sebelumnya itu ada kata yang lainnya atau disambungkan atau diidofakan dengan kata lainnya, maddulin, ada madnya, maka namanya maddul
lin. Tapi kalau nggak ada matnya atau nggak ada kata yang lainnya, al-lain. Harfal lin baru namanya harfal lin karena ada kata harfa di sebelumnya. Tapi kalau dia berdiri sendiri, walainu dia. Wawu ini kata sebelumnya ya, wawu ini tidak termasuk idofah. Apa idofah? Idofah belajar nahwu. Pokoknya walainu. Artinya lin, gitu ya. Walainu, lin itu apa? Minha, sebagian daripada 3 huruf tadi. Ini kembali pada salah satu hanya. Yakni alya wa wawun, huruf ya dan juga huruf wawu saja. Jadi alif bukan huruf lin. Sukina huruf ya sukun dan huruf wawu sukun. In jika infitahun qabla kullin ulina. Jika ada fathah sebelum masing-masing tadi telah diketahui. Jadi kalau misalnya ada huruf fathah ketemu ya sukun, huruf fathah ketemu wawu sukun, namanya lin. Faham tuh? Bukan matlin. Matlin beda lagi. Namanya lin. Apa itu? Fathah ketemu ya sukun atau fathah ketemu wawu sukun. Contohnya ini tadi udah ada di sini. Nih, ya laitani, baca. Lai hukumnya apa? Lin. Karena siapa? Saya Sulaiman Al-Juzri. Gimana beliau? Walainu min hal ya wa wawun sukina inin fitahun qabla kullin Oke. Au halaha, baca. Au. Hukumnya apa? Lin. Karena siapa? Gimana kata beliau? Walainu minha ya wa wawun inin fitahun qabla kullin. Dibaca. Di sini ada enggak? Oh, sudah ya. Pokoknya itu ya, lin. Alhamdulillah. Ujiannya kita gabungkan di bab mat far'i juga. Ya, jadi besok Ahad masih materi. Sudah ya. Nah, kita bahas pertanyaannya. Alhamdulillah.